Dikatakan mahasiswa pasca, betul, mahasiswa pasca, namun bukan S2. Berarti kesibukan Teteh itu selain kuliah PPG Bahasa Indonesia itu apa ada kesibukan mengajar? Ada, betul. Saya kebetulan saat ini mengajar juga. Dan yang pada ingin tahu itu Teteh itu memiliki kesibukan di pertukaran mahasiswa saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fadia Tunisa dari Divisi Informasi Komunikasi Himpunan Mahasiswa Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, Teh Alifa. Selamat siang, Teh Alifa. Ya, selamat siang. Oke, di sini saya akan memandu podcast hari ini. Oke, Teteh, apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik. Kesibukan Teteh itu apa sih? Untuk sekarang? Ya, Ya baik. Kesibukan saat ini sebetulnya sama ya. Sekarang saya menjadi mahasiswa kembali. Tapi dikatakan mahasiswa pasca, betul, mahasiswa pasca, namun bukan S2. Saya saat ini sedang menempuh mahasiswa, menjadi mahasiswa di program studi PPG Bahasa Indonesia. Berarti kesibukan Teteh itu selain kuliah PPG Bahasa Indonesia itu apa ada kesibukan mengajar? Ada, betul. Saya kebetulan saat ini mengajar juga, mengajar di Pondok Modern As-Salam Sukabumi. Mengajar bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya. Atau mungkin ada dari mata pelajaran yang lain? Mata pelajaran yang lain kebetulan enggak sih, dan kayaknya enggak bisa juga. Jadi hanya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia Ya. sesuai apa ya? Bidangnya. Sesuai bidangnya. Nah, seperti yang kita tahu ya bahwa Teh Alifa ini, yang aku tahu teman-teman yang lain juga tahu, Teteh itu dikenal sebagai orang yang sibuk ya Teh. Sebenarnya nggak sibuk. Kelihatannya gitu, sering lihat gitu di kampus, baik itu di BEM, mungkin di Hima juga pada sering lihat. Dan yang pada ingin tahu itu Teteh itu memiliki kesibukan di pertukaran mahasiswa saat itu. Tadi aku saat itu berkenalan dengan Teteh dan mendapat informasi bahwa Teteh itu mengikuti pertukaran mahasiswa itu cukup banyak universitasnya. Ya, Itu tuh sekitar 6 universitas. Itu tuh benar gak sih? Betul. Kebetulan saat itu saya mengikuti program, nama programnya itu singkatannya PMM, namun bukan PMM platform Merdeka Mengajar, bukan, namun pertukaran mahasiswa merdeka, dan itu hanya 1 semester. Semester 7 kebetulan. Semester 7 berarti sambil menyusun ya Teh? Betul, saya sambil menyusun proposal saat itu. Berarti karena menyusun proposal itu berarti mengikuti bukan semester 7, berarti di univ lain semester 7 juga berarti perlu mempersiapkan proposal lebih dari 1 mungkin ya Teh? Enggak, kalau untuk proposal itu saya ngambilnya di UMI atau di kampus asal. Jadi sistem programnya saat itu ada beberapa tujuan. Satu, syaratnya adalah maksimal 24 SKS. Jadi selama 24 SKS itu kita bisa mengambil mata kuliah apa saja gitu, dari 3 universitas. Satu universitas asal, yaitu kampus tercinta, yaitu Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kemudian ada kampus mitra, yang satu lagi ada kampus tujuan gitu. Jadi untuk proposal ini kebetulan saya ngontraknya di kampus asal, di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Itu tuh tupoksinya apa sih Teh, perbedaannya antara universitas mitra dan universitas tujuan? Kalau universitas tujuan maksimal saya ngontrak waktu itu di 18 SKS. Ya, jadi nggak lebih dari 18 SKS, selebihnya itu bisa dikontrak di universitas mitra. Jadi kalau perbedaannya, kalau di tujuan itu saya seharusnya luar jaringan perkuliahannya.
Kalau mitra itu online atau secara daring pembelajarannya. Kalau boleh tahu nih Teh, universitasnya tuh apa aja sih Teh? Oke, Boleh disebutkan dong. boleh. Kalau universitasnya kebetulan saat itu saya mengambil atau mengontrak mata kuliah hanya di 6 universitas. Di kampus Atal itu satu, yaitu metodologi penelitian. Kemudian di Universitas Muhammadiyah Tangerang atau UMT itu jurusan atau program studi perpustakaan. Kemudian di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, itu mata kuliah literasi. Kemudian di Universitas Muslim Nusantara, pokoknya di daerah Medan itu di UMN, atau Universitas Al-Wasilah Muslim Wasilah Nusantara, pokoknya itu jurusannya tentang ada keagamaannya, ada keagamaan, bukan keagamaan sih, lebih tepatnya filologi. Atau karena di sini gak ada, di kampus asal gak ada, maka saya mengambil filologi di sana, di UMN. Kemudian di Aceh itu kampus ternama juga, di Universitas Syekh Kuala, itu ada beberapa mata kuliah, salah satunya ada bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya bukan belajar bahasa Arab, namun bagaimana sih bahasa Arab itu ketika dilatinkan. Ya, kalau mungkin biasa dikenal itu dengan Arab Jawi. Jadi misalkan dari Arabnya itu A itu, tulisan A itu seperti apa gitu di abjadnya. Kemudian beberapa mata kuliah lainnya kayak seni, saya ngambil kesenian juga yang dikaitkan nantinya untuk kesastraan. Kemudian juga perfilman, saya ngambil di UPI itu 2, ada jurusan perfilman, tapi dikaitkan dengan bahasa Indonesia juga. Mata kuliahnya itu mata kuliah itu yang jadi judul saya lupa. Semantik gitu. Kalau nggak semantik berarti apa yang puisi itu? Pendekatan puisi yang agak susah. Semiotik, betul. Wow, Masya Allah. Saya ngambil semiotik juga, tapi semiotiknya itu semiotika dari perfilman. Jadi jurusan di UPI-nya itu tentang perfilman. Berapa tadi berarti? Ya itulah kurang lebih. Ya kurang lebih ada 6 universitas yang saya ikuti di program pertukaran mahasiswa merdeka. Berarti sangat-sangat luar biasa ya, tidak hanya berpaku kepada bagaimana cara matkul yang berkaitan dengan metodologi penelitian, dan itu tuh beragam ya Teh gitu, dari perfilman yang tadi juga ada bahasa Arab gitu yang yang istilahnya tuh asing lah di prodi kita sendiri gitu. Jadi mungkin itu tuh pembelajaran tersendiri ya Teh. Ya. Oke. Kenapa dari aku mendengar penjelasan Teteh itu kan banyak banget gitu. Apa Teteh gak kurang kadang ngerasa wah jenuh gitu, capek, kayak gimana ya, kayaknya aku harusnya nggak ngambil sebanyak ini deh gitu. Terus apa sih motivasi Teteh kayak sampai bertahan buat sebanyak ini gitu universitasnya? Kenapa nggak 1, 2 gitu, harus 5 sampai 6 gitu? Ya, oke. Sebetulnya saya punya prinsip. Kebetulan saat itu saya diamanahi juga menjadi salah satu pimpinan di tingkat fakultas di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Yang saya punya target capaian untuk pribadi gitu. Salah satunya ketika saya menjadi pimpinan, minimal saya punya satu prestasi gitu. Dan sebetulnya saya bisa mendapatkan program ini itu hasil saya kalah gitu. Saya mengalami kekalahan terlebih dahulu. Kalah dalam artian saya saat itu sebelum ke program PMM ini, pertukaran mahasiswa, saya ikut dulu atau mendaftarkan diri di kampus mengajar. Dari 6 teman-teman hanya saya 1 orang yang nggak lolos. Jadinya dari situ saya bukan menyerah, tapi karena saya ingin membuktikan bahwa saya mampu, saya bisa juga. Akhirnya dengan prinsip yang saya punya, ketika saya menjadi pernah mengalami amanah menjadi pemimpin, saya harus berprestasi gitu. Akhirnya saya mencoba mendaftar ulang di program itu pertukaran mahasiswa merdeka angkatan 1, dan ternyata saya lolos. Saya sudah mengajak juga rekan-rekan yang lain, adik-adik tingkat juga, namun ternyata
belum berminat saat itu. Dan saya satu-satunya lolos dari program studi pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia saat itu. Kalau dikatakan sulitnya betul, dari 6 universitas kurang lebih saya mengambil mata kuliah dengan maksimal 24 SKS dengan mata kuliah yang asing, karena asing dalam artian di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini nggak ada gitu ya. Makanya saya ngambil di luar itu, saya ngambil pengalaman. Meski memang betul filologi itu bidangnya bidang bahasa, kemudian juga semiotika itu sastra juga atau kebahasaan. Ya, saya lebih mendalami, bahkan sampai ke semantik saya mendalami. Tapi saya tidak mendalami di universitas asal, tapi saya ngambil di Universitas Mitra dan juga Universitas tujuan gitu. Sulit, betul sulit. Bahkan di tengah-tengah kuliah saya harus punya pembimbing juga. Saat itu pembimbingnya adalah DPA atau ya DPA sendiri. Itu saya sering mengeluh ke beliau. Rasa-rasanya betul capek ya. Capeknya memang di saat saya harus menyusun berbarengan dengan proposal itu sendiri, saya harus menyelesaikan mata kuliah ya, tanggung jawab itu selama 1 semester dan semester 7 dengan kondisi rekan-rekan seangkatan saya itu, teman-teman seangkatan, mereka nggak ada yang ikut. Jadi saya merasa sendirian, yang memang tugasnya makin banyak karena kuliah di sana itu bukan sama kayak kita kuliah biasa gitu. Ketika ada tugas, ada targetnya dan ada tugas. Bahkan yang menjadi perbedaan mungkin wajib ada terbit jurnal juga kalau di kampus Mitra. Ya, ada beberapa kampus Mitra yang mewajibkan itu. Makanya agak sebenarnya dikatakan lelah ataupun capek sih. Tapi ya kita perlu adanya konsistensi dan juga komitmen dari awal. Ketika kita mau ke situ, jangan sampai nyerah. Akhirnya saya memutuskan konsisten aja berjalan. Ketika waktunya ada luang, saya gunakan untuk belajar. Tadi Teteh sempat menyinggung ada beberapa kampus mitra yang mewajibkan untuk jurnal. Nah, Teteh sendiri mengerjakan jurnal itu dari berapa unit? Nah, kalau untuk sampai terbit jurnal itu satu universitas, itu di Universitas Pendidikan Indonesia. Salah satunya saya nerbitin itu di jurnal perfilman, karena kebetulan memang semiotikanya dikaitkan dengan di program studi film gitu. Ya nanti salah satu tugas itu saya menonton film, kemudian dikaji dari segi semiotiknya. Kalau biasa yang kita lakukan adalah dari puisi, kita hanya menerka kalau itu film. Jadi kita melihat apa yang diucapkan, kita harus dimaknai beserta barang-barang yang ada dalam film itu, kita harus maknai ikonnya apa dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau di puisi kan biasanya seperti itu. Nah, kalau saat itu saya menerbitkan dan berhasil terbit itu hanya yang di UPI itu. Wah, luar biasa sekali ya. Merinding mendengar jawabannya. Sangat-sangat memotivasi bahwa kalau nggak ada jalan, kalau jalan itu kalah, ya nggak menutup kemungkinan gitu, malah ada yang lebih baik ya, malah makin banyak jalan yang lebih baik gitu. Nah itu kampus mitra. Nah untuk kampus yang asal itu Universitas Muhammadiyah itu, Teteh mempublish jurnal tidak? Nah, kalau untuk di Universitas Muhammadiyah Sukabumi atau di UMI ini, kebetulan karena proposal, publish jurnalnya itu enggak, kalau proposal belum dipublish, tapi yang dipublish itu skripsi. Jadi yang awalnya saya mau mengontrak medlib ini di kampus luar, namun karena agar sejalan, makanya dikontraklah di sini. Jadi kalau itu enggak publish jurnal. Publish jurnalnya ketika di semester berikutnya, semester 8, baru skripsinya wajib publish. Berarti selama 2 semester itu Teteh sudah berhasil mempublish 2 jurnal Teteh. Baru 2 itu. Baru 2. Berarti mau ya Teh jurnal langsung? Insyaallah. Insyaallah itu gitu. Siap. Nah, aku tuh sering banget ya Teh lihat Teteh gitu, meskipun Teteh menceritakan kesibukan Teteh itu, tapi Teteh tuh selalu ada gitu di sekitar kampus, selalu kelihatan lah kalau Teh Alina mana, tadi baru lihat gitu. Nah itu
pastinya kalau aku pribadi itu butuh waktu me time gitu. Teman-teman juga butuh waktu healing, untuk sendiri, untuk males-malesan gitu. Teteh punya nggak sih waktu itu? Apakah atau enggak? Apakah waktu teteh berorganisasi berkegiatan itu tuh sebagai kegiatan teteh untuk ngechat diri teteh sendiri? Oke. Karena saya orangnya ekstrovert ya, dikatakan ekstrovert lebih ke saya menyenangi lingkungan sosial daripada saya harus menyendiri. Meskipun ya saya ekstrovert, tapi ya tetap hati saya mungkin masih merasa sendiri juga. Caranya justru dengan saya mencintai organisasi, kemudian saya bertemu banyak orang, itu menjadi tambahan energi untuk saya. Caranya kalau kata orang-orang healing itu pergi dari banyak orang, kalau saya enggak. Ketika saat itu, ketika di semester itu yang saya sedang mengalami masa kuliah yang banyak, cara saya healing itu adalah menemui rekan-rekan. Iya, bahkan saya suka sama teman sendiri gitu. Lagi di mana? Bukannya lagi sibuk? Enggak, ayo ayo kita nongkrong gitu. Kita nongkrong, kita ngobrol, kita sharing. Meskipun ada tugas, ada deadline yang harus dikerjakan, tapi rasa-rasanya apabila saya tidak ketemu sama teman, justru saya nggak punya energi lebih. Nggak punya energi lebih dalam artian, ternyata ketika kita berdiskusi sama orang itu, kita bisa mendengarkan orang itu dari sudut pandang penilaian kita. Nantinya misalkan teman saya yang bertemu sama saya itu cerita dari A sampai Z panjang lebar, saya bisa lebih mengenal diri saya juga. Dan ternyata kalau saya jadi dia, saya belum tentu bisa, ataupun sebaliknya. Maka dari hal-hal yang saya lakukan, saya harus ketemu sama orang. Sekalipun saya cuma duduk mendengarkan obrolan orang ataupun obrolan teman saya, tetap menambah pemahaman kepada pengenalan diri saya, dan juga lebih mengenal teman sendiri gitu. Makanya kalau misalnya saya ngeluh, kadang kalau udah ketemu sama orang itu lebih ngeluh dari saya malu sendiri. Ya Allah, beban saya sedikit gitu daripada teman saya. Makanya kecasnya itu lebih ke ketemu ketemu, harus bertemu. Kalau nggak ketemu baru saya menyendiri. Tapi sistem menyendirinya, kalau saya biasanya menemui tumbuhan-tumbuhan hijau. Ya, misalnya saya ke kebun teh sendirian, saya diam. Kadang saya nulis puisi, kalau nggak nulis puisi, ya saya merenung sendiri. Yang nggak kerasa mungkin nantinya tiba-tiba nangis. Ya mungkin ini nggak banyak orang yang tahu gitu. Sekalipun ada yang tahu, ya paling orang-orang terdekat gitu. Karena yang orang-orang lihat dari saya adalah sibuk, organisasi, ngejar ini itu, tapi orang nggak tahu gimana kemarin saya. Makanya mungkin kalau misalnya kita merasa sesuatu itu perlu kita kejar, ya kejar aja. Orang nggak perlu tahu sakitnya kita seperti apa, tapi tunjukkan kalau kita itu bisa. Teh Alifa ini luar biasa ya, sangat ekstrovert. Benar-benar waktu buat ngecas dirinya sendiri itu digunakan untuk bersama teman-teman, bahkan memilih untuk berdiskusi, untuk memilih untuk mengetahui sudut pandang dari berbagai cerita teman-teman teteh ya. Masya Allah. Bahkan sampai tadi aja berdiam diri di kebun teh itu sampai sudah berpuisi sama produktif ya teh. Bahkan aku sendiri nggak bisa gitu, kalau diam ya diam aja gitu, ngelamun gitu. Nah teteh kan banyak banget ya teteh ikut pertukaran mahasiswa itu. Nah teteh itu dapat informasinya itu dapat dari mana sih? Nah, untuk informasi sendiri, karena sebelumnya saya mengikuti salah satu Instagram Kemendikbud, Kampus Merdeka. Saya ikut Kampus Merdeka, dan di sana ada informasi mengenai kampus mengajar ataupun pertukaran mahasiswa merdeka. Setelah itu saya juga ada webnya itu pertukaran mahasiswa merdeka atau kampus merdeka saat itu. Buka web kampus merdeka, di sana memang sangat banyak program. Bahkan yang kita sering kenal itu hanya 3 program mungkin ya. Program pertama itu kampus mengajar, yang kedua pertukaran mahasiswa, yang ketiga MSIB atau magang bersertifikat itu. Ya. Padahal masih ada yang lain, sama ini program dari Kemendikbud, salah satunya ada Bangkit.
Kalau bangkit itu pengabdian selama 3 bulan kalau nggak salah. Itu sistemnya pengabdian, nanti kita merealisasikan program-program yang akan dilakukan ya seperti KKN dalam 3 bulan, tapi semuanya dibiayai oleh Kemendikbud ya. Hanya yang terkenal atau yang sering kita tahu hanya 3 gitu. Nah dari web tersebut saya ternyata melihat lagi ke program, di sana banyak banget program-program lain gitu dari kementerian. Nah informasi pertama yang saya dapat dari sana, dari Instagram dulu, terus kemudian saya lari ke webnya. Ternyata dari situ mulai ramainya teman-teman juga menginformasikan. Gitu. Berarti Teteh itu stay banget ya, kepoin banget webnya itu. Betul. Untuk mengetahui informasi buat pertukaran mahasiswa itu. Nah, untuk seleksinya itu kan 6 tuh, apalagi Teteh tuh di semester yang sama. Ya. Nah itu tuh seleksinya itu apakah pernah bentrok atau gimana? Tunggu ya Teh. Apa masing-masing juga punya kalau seleksi kampus ini tuh seperti ini, kalau kampus yang ini tuh seperti ini, apa ada perbedaan? Nah, sebetulnya kalau untuk seleksi itu hanya 1 kali seleksi. Jadi seleksinya itu ketika kita mendaftarkan diri administrasi ke Kemendikbud itu. Administrasi ke Kemendikbud, nanti setelah itu baru kita ada bisa dikatakan CAT. CAT itu apa ini tuh? Ujian tulis. Ya, ujian tulis berbasis komputer gitu. Ya. Jadi nanti mengisi itu, setelah mengisi itu ada juga tes apa namanya? Kalau di kampus Muhajar apa? Tes yang kayak Pancasila itu. Tahapannya banyak, ada tes itu juga, tes tertulisnya, kemudian ada sebelum ke situ kalau di pertukaran mahasiswa kalau tidak salah ya, kebetulan saya lupa lagi, udah 2 tahun ya. Kalau tidak salah ada bukan pelatihan, tapi kita diikut sertakan harus ikut webinar untuk pendalaman PMF itu seperti apa gitu. Kita diharuskan nanti mengikuti webinar itu. Dan itu ada bentuk presensinya juga. Agar apa? Agar kita lebih tahu gitu. Bahkan sampai beberapa kali harus mengikuti webinar untuk menyesuaikan calon-calon mahasiswa yang sedang seleksi itu untuk lebih mengetahui. Kayak misalnya kita kan nggak tahu ya, ada kampus asal, ada kampus mitra, ada kampus tujuan. Nah kita tahu itu ketika itu webinar dan setelah itu ada sosialisasi juga. Sosialisasi itu setelah udah fix keterima apa seperti? Enggak, sebelum. Masih proses. Ya, bahkan seleksinya pun sebelum seleksi itu ketika launching pendaftaran ada sosialisasi langsung. Itu biasanya lewat YouTube ataupun lewat Instagram. Berarti setelah pendaftaran administrasi ada seleksi, ya. Ada webinar. Terus untuk mengetahui keterima atau enggak itu bagaimana? Nah, keterima atau tidaknya nanti ada di website. Jadi kita daftar akun juga, nanti punya akun sendiri khusus nantinya pertukaran mahasiswa. Nanti kita bisa melihat di sana ada pilihan kontrak kuliah juga. Semacam kalau mungkin kita tahu ada LMS. Iya. Ya, tampilannya seperti LMS. Nanti di sana ada kontrak kuliah. Misalkan ada nama, biodata kita juga. Nanti ada ya seperti LMS biasa gitu. Ada kontrak kuliah, nanti kita bisa lihat. Bahkan ada yang sampai dikaitkan juga ke classroom. Ya, tapi itu tergantung dosen. Nanti setelah ke website itu kita ada pilihan kontrak kuliah yang disesuaikan dengan universitas yang kita tuju. Misalnya kampus tujuan saya itu di Aceh kan. Ya. Nanti ada mata kuliah muncul di universitas yang mata kuliah di Aceh yang ditawarkan dari Aceh, dari Singapura itu. Ada lagi di UMT. Saya kan ambil di UMT, itu pilihan di kampus mitra, nanti banyak kampus mitra mana sesuai dengan mata kuliah yang kita ingin. Jadi misalkan nih Teh Padi nanti mau mengambil atau mengontrak mata kuliah yang enggak ada di kampus UMI dan di luar bidangnya. Dalam artian Tepadi misalkan sedang desain, ada mata kuliah videografi dan desain misalnya. Itu bisa, iya.
Kalau tapi disarankan kalau bisa serumpun, dalam artian serumpun satu bidang. Tapi kalau misalnya mau mencari pengalaman, nanti itu ada komunikasi bimbingan dengan Pak Prodi dan juga DTA. Berarti proses untuk memilih mata kuliah itu setelah Diterima kalau itu ya. Tapi nanti ketika sebelum diterima kita ada website dulu. Ada website, kita bisa lihat, cek pengumuman juga di sana. Terus nanti ada di akun Instagram. Langsung setelah diterima langsung diarahkan ke buat memilih mata kuliah. Ya betul, kuliah. Di sananya banyak banyak ditampilannya banyak, kayak misalnya kita mau berangkat nih misalkan ke Aceh, itu tiket pesawat dan lain sebagainya udah di website administrasi pemberangkatan gitu. Ya. Wah, nantinya sinkron ke email, email yang didaftarkan lewat akunnya. Gitu. Nah, kan tadi udah membahas ya gimana sistematikanya. Ya. Nah, kenapa sih teh harus tenang? Apa banyak benefitnya, baik itu dari pelajarannya atau dari tanda kutip itu ya teh? Ya. Kalau untuk 6 sebetulnya mah terlihat banyak, namun sedikit gitu. Karena mungkin ada yang lebih dari 6. Karena saya ngambil kayak misalnya di UPI, di Universitas Pendidikan Indonesia, saya ngambil 2 mata kuliah. Kalau misalnya 2 mata kuliah ini saya mau ngambil di universitas lain, bisa. Jadi mungkin saya ada 7 universitas. Jadi dari universitas 3 ini tadi, asal, tujuan dan juga mitra, itu ketentuannya hanya maksimal 24 SKS. Ya, nggak boleh lebih, itu aja syaratnya. Mau misalnya dari 24 SKS ini 5 mata kuliahnya di kampus tujuan, saya lupa ya, saya 18, kalau nggak 18 12 pokoknya. Pilihannya itu, selebihnya itu di kampus mitra. Jadi terserah di kampus mitra mau ngambil berapa. Misalnya kalau misalkan 12 di kampus tujuan, berarti ada sisa 20 lagi. 22 medlit misalnya, atau 3 medlit, masih ada 19 lagi. 19 ini silahkan dibagi ke beberapa universitas saja. Yang penting 19 ini harus habis 24. Iya, maksimal 24. 18 SKS juga berarti ya teman-teman. Ini dihabiskan semuanya 24 SKS, berbeda-beda. Tapi kalau untuk benefit seperti biaya pemberangkatan, terus biaya kuota mungkin apa di komisi atau gitu? Ya, kalau untuk benefit itu sangat banyak. Benefitnya tentu kami mendapatkan beasiswa juga, saya mendapatkan beasiswa pembayaran kuliah selama 1 semester itu. Kemudian dapat uang saku juga per bulan. Mana itu? Enggak dari kampus, tapi langsung dari Kemdikbud. Oh, dari Kemdikbud. Ya, uang saku per bulan karena berarti 1 semester terhitung 6 bulan. Saya mendapatkan uang saku 6 bulan itu. Uang saku 6 bulan. Kalau misalnya wajib berangkat secara pembelajaran luring, itu biaya tiket ditanggung juga. Selain itu, yang paling berharga bagi saya adalah relasi. Karena saya bisa mengenal contoh kecil organisasi, saya bisa mengenal himpunan-himpunan, khususnya himpunan bahasa Indonesia, lewat saya berada di sana juga. Itu di UPI ada Himas Satrasia, saya kenal dari sana. Terus kemudian ke Tasik, saya nggak ikut PMM di sana, tapi saya bisa kenal. Jadi ada teman saya yang emang dari Tasik juga, ternyata anak bahasa Indonesia, anak Hima juga. Iya. Jadi saya kenal, saya sharing juga gimana sana gimana. Dan ternyata berharga banget relasi. Sampai saat ini saya masih komunikasi. Jadi kemanapun teteh berpijak, ada nih kenalan. Ya, aku kenali ini, siapa tahu temannya ini gitu. Ya, betul. Bahkan sampai ada tuh saya satu kuliah di salah satu mata kuliah, ternyata dia orang Sukabumi aslinya, tapi kuliahnya di luar Sukabumi gitu. Orang mana gitu, sampai pernah janjian ketemu, ada ya. Ya ternyata ya hidup gitu-gitu aja, berputar, lingkungannya masih sama gitu, nanti pasti ketemu. Nah, tidak terasa ya waktu semakin berjalan dan pembahasannya seru sekali ya teman-teman. Wah, sangat membuka pikiran bagi aku, teman-teman yang hadir di sini untuk jangan menyerah, terpaku kepada satu kesempatan. Siapa tahu kita
apa ya, gagal di satu kesempatan itu membuka kesempatan yang lainnya sangat luar biasa seperti pengalaman Teh Halifah ini. Nah, mungkin dari Teteh ada close statementnya? Oke. Kalau dari saya mungkin nggak banyak. Pesan dari saya, ketika memang kita merasa kalah, peluang itu nggak datang satu kali, tapi kesempatan mungkin bisa datang satu kali. Seperti yang selalu saya sampaikan bahwa melangkah untuk maju, bergerak tanpa ragu. Masya Allah, luar biasa. Nah, mungkin itu sekian dari podcast HMBI pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.